kami dari tim Advokat Republik Indonesia akan membacakan pernyataan sikap terhadap aksi demo 25 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung pada poinnya aja ya. Pernyataan sikap bukaannya, pendahuluannya tidak kami bacakan, langsung kepada pernyataan sikap. Bahwa yang pertama, mendukung aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui aksi massa pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus 2025 yang sepenuhnya merupakan ungkapan keprihatinan terhadap kondisi kehidupan bernegara yang dirasakan memberatkan rakyat, yang bermuara pada munculnya rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan bidang penegakan hukum tebang pilih, sehingga memunculkan aksi serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia sebagai akibat sempitnya ruang penyampaian pendapat, menyampaikan penderitaan rakyat. 2. Mengecam keras atas peristiwa tewasnya Afan Kurniawan akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah di Republik Indonesia, teriring ucapan duka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi ini. Kejadian ini merupakan ketidakprofesionalan Polri dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai hak konstitusional warga negara. Pendekatan represif aparat kepolisian tidak perlu terjadi, mengingat bahwa tugas Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 3. Mendesak agar pemerintah tidak bersikap reaktif dengan mencari kambing hitam atau menunjuk pihak tertentu sebagai dalang di balik demonstrasi tanpa adanya data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sikap demikian hanya memperkeruh suasana, mengaburkan substansi persoalan, serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. 4. Mendesak dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk membentuk tim pencari fakta untuk menjamin penyelidikan, penyidikan, serta penegakan hukum atas tragedi kemanusiaan yang terjadi secara menyeluruh dan adil dan transparan. 5. Mendesak para elit, pimpinan, dan anggota DPR RI, pejabat negara untuk memberikan keteladanan sikap dan moral. Pimpinan dan anggota DPR tidak sepatutnya bersikap arogan, pongah, bahkan bebal. Sebaliknya, peka terhadap kondisi masyarakat. Para pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPR harus lebih responsif memperjuangkan aspirasi rakyat dalam mengatasi situasi ekonomi yang semakin sulit di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, kelangkaan lapangan kerja, dan kenaikan harga bahan-bahan pokok, dan kesulitan beban pajak yang semakin mencekik rakyat kecil. Dalam situasi sulit ini, tidak sepantasnya pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPR menampilkan gaya hidup mewah, bergelimang fasilitas, tunjangan, karena semakin memperlebar jarak sosial ekonomi dengan masyarakat yang diwakilinya. 6. Mendesak DPR, pejabat negara dapat lebih meningkatkan kinerja dalam memenuhi aspirasi rakyat. Kami meminta kepada DPR dapat mempercepat pengesahan RUU perampasan aset,
mendukung upaya reformasi Polri melalui revisi Undang-Undang Kepolisian, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperkuat kembali KPK melalui revisi Undang-Undang KPK. Hal-hal ini dipandang penting sebagai upaya memperbaiki penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai komitmen yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan negara yang lebih baik. 7. Meminta massa yang melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan hak konstitusionalnya dengan tertib, aman, dan damai. Massa diminta berhati-hati, menjauhkan diri dari provokasi, serta tidak melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas publik dan penjarahan. Aksi kekerasan, anarkisme, dan penjarahan justru bisa menodai kemurnian aksi dalam menuntut hak dan keadilan. Selain dapat mengurangi simpati masyarakat, 8. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk dapat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian Jakarta, 4 September 5 September 2025, Tim Advokasi Republik Indonesia dari demikian kami sampaikan pernyataan dari tim hukum advokasi Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, pada kesempatan yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Joni Marbeta dan RRI Bukit Tinggi yang telah memenangkan kompetisi Suara Kencana tahun 2025. Kategori produksi berita terbanyak dan terbaik. Betapa bangganya saya Mas Joni sebagai sahabat. Kita udah tahunan bersahabat, komunikasi, walaupun komunikasi kita jarak jauh ya. Tapi saya sangat ternyata kawan saya, sahabat saya, Mas Joni Marbeta menunjukkan prestasi yang bukan tingkat daerah lagi, nasional. Jadi Mas Joni, semoga hadiah reputasi yang baik ini bisa menjadi cambuk lagi. Tahun depan mungkin diborong semua ke kategorinya. Selamat Mas Joni sekali lagi. Semoga Mas Joni senantiasa sukses.